Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 40 orang ya. Selamat ketemu kembali. Kayaknya ini berarti yang kedua ya setelah pertemuan, maksudnya pertemuan mata kuliah yang kedua ya. Kalau kemarin kita ketemu di pengantar teknologi informasi, sekarang kita ketemu di algoritma dan pemrograman. Semoga masih kenal saya ya, karena secara luring belum. Jadi ini juga qadarullah ya, sebenarnya kita semester ini sudah mulai luring, tapi ternyata karena ada beberapa dosen dan mahasiswa yang terpapar COVID, maka kita menunda luring. Jadi kalau pengumuman sih 2 minggu ya, kita akan daring dulu. Kemudian selanjutnya semoga luring ya. Kemudian praktikum juga tadinya direncanakan untuk luring juga. Tapi kalau memang nanti asisten memutuskan untuk 2 minggu dari sekarang baru praktikum, insya Allah sih masih semoga bisa luring ya. Anda sudah dihubungi oleh praktikum atau oleh asisten? Atau sudah mulai koordinasi? Ada yang bisa jawab? Halo? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Jadi rencananya kalau luring itu perkuliahan kita satu SKS tidak 50 menit tapi 30 menit. Jadi kalau luring itu nanti akan lebih pendek ininya waktunya. Sekarang kalau daring masih 50 menit. Nanti kita mencoba saja, ini settingan materi sebenarnya saya setting untuk luring, tapi semoga bisa. Kalau Anda sih senangnya ini ya, kalau orang Purwokerto bilang balik gasik gitu ya, pulangnya lebih awal. Oke, sebelumnya nanti saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan belajar Alpro. Kemudian sebenarnya saya tuh ingin harinya ini digeser, tidak hari Jumat, gitu ya. Tapi nanti mungkin di ini ya, Anda diskusikan. Kalau bisa saya pinginnya hari Selasa, ya. Tapi untuk saya saja ya, karena dosen sesudah UTS itu Pak Jajang, nanti mungkin kembali ke ini sesudah kembali ke jadwal lama, kita nggak tahu. Tapi saya pinginnya itu hari Selasa setelah jam 9 ya. Jadi Anda coba setting, kalau misalnya memang hari Selasa bisa, saya pinginnya hari Selasa, karena kalau ini Jumat kadang saya agak susah juga. Jadi mungkin Anda diskusikan dulu ya. Nanti kalau memang bisa Anda bisa atau koordinator Anda bisa hubungi saya, jamnya jam berapa. Kalau saya pinginnya Selasa. Oke. Ya, jadi untuk algoritma dan pemrograman ini mata kuliah yang mempunyai 3 SKS ya. 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Untuk praktikum itu nanti waktunya tersendiri ya, nanti Anda akan berkoordinasi dengan asisten. Jadi untuk satu kelas untuk praktikum akan dibagi 2, jadi sekitar 20-20 ya, 2 shift 20-20. Nanti kalau memang luring berarti Anda praktikum di laboratorium komputer di matematika. Kemudian ya, yang ingin kita capai setelah Anda mempelajari algoritma dan pemrograman ini,
Anda mampu membuat algoritma dan mengaplikasikannya ke dalam program. Dalam hal ini bahasa yang kita gunakan adalah C++ ya, untuk menyelesaikan masalah matematika sederhana. Jadi masih matematika sederhana. Mungkin setelah Anda extend atau lebih lebih canggih lagi lah ya belajarnya, Anda bisa pada saat skripsi bisa menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah matematika yang lebih rumit. Kemudian apa sih yang kita pelajari dalam algoritma dan pemrograman? Intinya kita akan mempelajari bagaimana kita akan berbicara dengan komputer. Di sini mungkin ya kayak sastra gitu ya, tata bahasanya seperti apa gitu ya, kemudian cara berpikir komputer itu seperti apa, kita harus menyesuaikan diri. Sama seperti Anda, misalnya Anda ingin ngobrol sama orang Prancis, ya. Orang itu tidak bisa berbahasa kita, ya. Tapi kita yang punya kepentingan untuk ngobrol dengan orang itu karena kita mau meminta sesuatu pada orang itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari bahasa orang tersebut. Jadi sama juga di sini kita di dalam ALPU ini, algoritma dan pemrograman ini kita akan belajar ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer sehingga komputer itu bisa melaksanakan tugas yang kita mintakan ke komputer tersebut. Kemudian dalam ALPU kita ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya, kenapa C++ ya? C++ sendiri sudah merupakan bahasa pemrograman yang level tinggi gitu ya, atau high level language, walaupun mungkin belum secanggih misalnya Java dan sebagainya, jadi masih agak di bawah gitu ya. Hanya ya untuk mempermudah, sama seperti Anda ya, Anda belajar mobil akan lebih sulit Anda belajar mobil yang manual, artinya ganti persneling dan sebagainya, daripada dengan menggunakan yang otomatis. Tapi kita akan lebih menguasai mobil tersebut kalau kita menggunakan atau belajar dengan menggunakan manual. Jadi kalau orang biasa menggunakan otomatis, dia akan belajar ke manual atau menggunakan mobil manual, mungkin malah nggak bisa. Tapi kalau orang yang belajar, kalaupun bisa nanti belajarnya agak lama. Tapi kalau orang yang sudah biasa menggunakan mobil yang manual, dia ke matic, itu akan jauh lebih mudah. Jadi mungkin kenapa menggunakan bahasa pemrograman C++, alasannya juga seperti itu. Oke, kemudian materi yang kita pelajari, yang pertama ini yang nanti akan kita pelajari adalah perbedaan antara algoritma dan program, kemudian jenis tipe data, ya. Yang berikutnya adalah flowchart, ya, diagram alir, kemudian ada instruksi runtunan ya, atau sekuensial, dan seleksi atau pemilihan untuk satu kasus. Kemudian instruksi atau pemilihan ya, instruksi pemilihan atau selection menggunakan 2 atau lebih kasus. Kemudian instruksi dalam struktur case ini juga sebenarnya ya pemilihan juga, hanya kasusnya biasanya kalau untuk menggunakan case, kalau kita menggunakan pilihannya adalah banyak. Kalau kita menggunakan if then akan panjang algoritmanya atau panjang programnya. Ini untuk mempermudah atau mempersingkat program kita menggunakan struktur case ini. Ya, kemudian ada pengulangan. Kita menggunakan pengurangan for do, kemudian while do, kemudian repeat until. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan mengenal tentang array. Untuk sebelum UTS, ya,
kita akan belajar sampai poin ke-6, jadi instruksi dalam struktur case. Kemudian sesudahnya akan disampaikan setelah UTS. Nah, untuk pengajar ada 2 ya, saya Mutia Nur Estri. Email saya ini, Anda bisa menghubungi saya lewat email atau lewat telepon, WA ya. Kemudian Pak Jajang ini akan mengajar sesudah UTS. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan tentang materi dan lain-lain? Oke, kalau tidak ada saya teruskan ya. Nah, untuk bobot penilaian, yang pertama afektif, ini keaktifan ya. Keaktifan mungkin nantinya akan diukur dari absensi. Ya. Untuk absensi sebenarnya saya tidak mempermasalahkan, hanya mungkin ini ada 5% penilaian. Karena kesepakatannya adalah dari saya dan Pak Jajang, ini ada 5% penilaian. Kemudian ada 20% tugas, 10% kuis, ya, 20% UTS dan 20% UAS, kemudian ada 25% praktikum. Jadi untuk kuis dan tugas itu dibagi 2. Jadi ada tugas sebelum UTS, nilai tugas keseluruhan sebelum UTS, karena tugas mungkin tidak hanya 1 kali tugas ya. Kemudian kuis, insya Allah 1 kali kuis untuk minggu terakhir ya. Kalau saya minggu terakhir sebelum UTS akan ada kuis. Jadi untuk biasanya misalnya kuis sesudah UTS dan kuis sebelum UTS akan digabung kemudian dibagi 2. Dan itu bobotnya 10%. Oke, pustaka yang digunakan adalah ini. Nah, sekarang kita menginjak ke materi. Kita akan melihat perbedaan antara algoritma dan program. Jadi program dan program itu merupakan, kalau dia kumpulan instruksi ya, yang digunakan untuk mengatur komputer ya, untuk melakukan suatu tindakan. Nah, bahasa pemrogramannya ini adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Jadi program itu bisa ditulis di bahasa manapun, gitu ya. Nantinya yang jelas harus menyesuaikan dengan bahasa pemrograman tersebut. Ya, kalau kita misalnya mau menyampaikan sesuatu lah, selamat pagi, misalnya, dalam bahasa Indonesia, kemudian yang Anda jumpai adalah orang Inggris, Anda berusaha mengatakan selamat pagi, mereka tidak akan ngerti. Yang ngerti ya kalau kita menggunakan bahasa good morning, bahasa Inggris ya. Kita menyapa mereka dengan good morning, mereka akan tahu. Tapi kalau kita menggunakan selamat pagi, mereka tidak akan tahu. Tapi semua itu sama-sama tulisan gitu ya, sama. Kalau di sini kita analogikan sebagai program. Jadi dua-duanya juga merupakan program ya, merupakan sesuatu yang akan disampaikan. Ya, jadi untuk program, penulisan program itu harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa pemrograman. Sedangkan programmer sendiri itu adalah orang yang membuat program. Nah, pada bahasa pemrograman ya, kita mengenal ada level-level ya dalam bahasa pemrograman. Yang paling tinggi itu yang kita sebut sebagai high level language, yaitu merupakan bahasa ya, bahasa pemrograman yang sudah menyerupai bahasa manusia ya. Jadi penulisannya kalau Anda mungkin belajar bahasa assembly gitu ya, Anda penulisannya masih dolar, kemudian angka dan sebagainya, kita masih amat sangat harus belajar
ini artinya apa, ini artinya apa, kemudian cara berpikirnya juga lebih sederhana lagi daripada kalau kita menggunakan high level language ini. Pada level yang paling bawah ini ada bahasa-bahasa yang awal-awal dulu ditemukan gitu ya. Saya dulu malah masih belajar bahasa yang kita sebut sebagai bahasa basic. Awal-awal saya mengajar, saya menggunakan bahasa Pascal karena bahasa C masih belum populer. Kemudian bahasa C berikutnya lagi adalah bahasa C++. Jadi untuk C++ sebenarnya sudah merupakan bahasa high level language yang sudah aja object orientednya. Jadi yang di atas ini ya object oriented programming sama visual language ya. Object oriented and visual language. Jadi ini bahasa yang berorientasi objek dan visual. Ini akan lebih mudah, lebih familiar daripada kita menggunakan ini. Sama dengan kita menggunakan mobil yang manual dengan mobil yang matic. Akan lebih mudah menggunakan mobil matic daripada kita menggunakan mobil yang manual. Kemudian bahasa yang ada di bawah high level language ini ada assembly language. Ini perantara dari high level language dengan machine language ya. Hanya ini penulisannya juga akan lebih rumit dibanding kalau kita menggunakan high level language ini. Pada high level language itu bahasanya sudah menyerupai atau menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Karena kebetulan orang-orang yang menemukan awal-awal bahasa ibunya dan adalah bahasa Inggris. Dan sampai sekarang kan memang bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional ya. Kalau kita ke negara manapun gitu ya, biasanya yang paling aman adalah kita menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa yang lain. Sama mungkin ya, saya pernah sebelum ini kebetulan saya sebenarnya juga kalau dibilang dosen baru juga ada dosen baru gitu ya. Dosen baru edisi lama karena saya sebenarnya ngajar itu ya sejak tahun 1994 atau 1994 mungkin Anda belum lahir ya. Anda saya percaya lahirnya sudah tahun 2000 sekian. Sebaya dengan anak saya yang terakhir itu saya ngajar di biologi, kemudian 99 saya mulai dipindah tugaskan ke matematik karena matematik waktu itu pertama berdiri. Ya, kemudian pada tahun qadarullah ya pada tahun 2017 saya harus cuti di luar tanggung negara karena mengikuti suami bertugas di luar. Jadi dari situ saya bisa melihat gitu ya bahwa kalau kita mau berkomunikasi dengan orang ya memang bahasa yang digunakan harus bahasa yang paling internasional gitu ya. Ternyata memang kita harus menguasai bahasa Inggris. Sama dengan inilah ya. Kalau kita mau bisa berkomunikasi dengan komputer, kita harus menguasai bahasanya. Nah, kalau bahasa yang paling mudah itu sebenarnya kalau sekarang adalah object oriented and visual language ya. Nanti Anda mungkin akan belajar ada mata kuliah OOP, object oriented programming, mata kuliah pilihan, mungkin Anda bisa melihat di situ kayak apa sih ya, apa sih bedanya dengan C++ ini yang kita pakai karena kita menggunakan baru basicnya jadi belum menggunakan object oriented programming. Ya, kemudian dari assembly language yang paling rendah adalah machine language. Ini levelnya lebih rendah, lebih susah juga untuk dipelajari. Ya mungkin hanya expert saja ya yang menguasai ini. Ya. Jadi kalau dilihat levelnya ya gini ya.
dari merah ke hijau. Hijau ini paling mudah untuk kita pelajari. Nah, kayak apa sih ya ininya? Pada saat prosesnya seperti apa? Pada saat kita mengetik, ya, kemudian komputer itu bisa memahami. Jadi misalnya kita programnya ini, ya, shortcode filenya adalah ini. If A less than B, ya, kemudian do while, ya, X equal to X, Z equal to X minus Y minus Y, ya, library reference. Kemudian di sini programnya oleh komputer di-compile, makanya ada yang kita sebut compiler, ya, menjadi file yang bentuknya bit, ya, binary digit, karena komputer itu kan sebenarnya merupakan di dalamnya gitu ya sirkuit listrik. Listrik itu hanya mengenal on off saja, atau 1 0 0 1 0 1, tidak yang lain. Jadi nanti masing-masing statement akan diterjemahkan ke dalam ini. Ya. Dari sini kemudian di sini ada library reference, kemudian ada linker yang akan menerjemahkan ini. Apa sih maksudnya ini, gitu ya. Sehingga kemudian akan menjadi executable file, ya, file yang bisa dieksekusi oleh komputer. Ya, perjalanannya lumayan panjang sampai kemudian si komputer tersebut bisa melaksanakan apa yang kita minta. Nah, bagaimana sih kita bisa menyelesaikan masalah, gitu ya? Yang pertama, apalagi masalahnya adalah masalah ilmiah, gitu ya. Enggak masalah ilmiah pun sebenarnya biasanya siklusnya akan sama seperti ini, gitu ya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Ya, masalahnya itu sebenarnya apa sih? Kemudian kita akan mengeksplor informasi, ya. Kita akan melihat entah itu dari tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka itu bisa textbook, bisa jurnal kalau itu ilmiah, ya, atau mungkin dari penelitian kita sebelumnya, ya. Kemudian kita akan meng-create, membuat meng-create ide, menciptakan ide apa yang kira-kira, ide-ide apa yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah. Masalah adalah sesuatu yang bisa diselesaikan, ya. Kalau tidak bisa diselesaikan berarti itu bukan masalah. Atau kalau Anda tidak menyelesaikan masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut bukan untuk Anda. Jadi jangan khawatir kalau Anda tiba-tiba nggak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian setelah kita menciptakan atau membuat atau mungkin baru mengangan-angankan beberapa ide, kemudian Anda akan menyeleksi, memilih ide mana yang terbaik. Ya, setelah kita memilih atau mendapatkan ide yang terbaik, kita akan mewujudkannya. Kita akan membangun dan menguji ide-ide tersebut. Setelah itu kita evaluasi hasil dari ide-ide yang kita sudah selesaikan, ya. Setelah mengevaluasi, kalau ternyata ide tersebut menyelesaikan masalah, maka masalahnya selesai, sudah sampai di sini. Tapi kalau tidak, berarti kita masih harus mengidentifikasi lagi masalah yang sebenarnya apa sih, benar nggak seperti yang masalah yang tadi kita lihat,
Nah, kalau misalnya memang ternyata hasil tadi itu belum memecahkan masalah, pasti ada yang salah pada saat kita mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi kita bisa mengevaluasi masalah tersebut, kemudian kita kembali mengeksplor informasi, ya, kemudian mengerjakan atau meng-create ide, banyak ide gitu ya, atau Anda bisa menulis ide-ide yang Anda bisa kira-kira ini bisa menyelesaikan masalah. Setelah itu sama, siklusnya akan seperti itu sampai masalah kita selesaikan. Kalau cuma satu siklus, ya alhamdulillah berarti selesai. Kalau bersiklus-siklus, Anda bisa juga give up, bisa, tapi berarti masalah itu tidak selesai. Nah, sekarang bagaimana sih kita memecahkan masalah gitu ya? Yang pertama, kita bisa langsung dipecahkan. Itu kalau masalah kita adalah masalah yang sederhana, yang bisa langsung terpecahkan. Ya, sama misalnya Anda mau ke kampus, itu kan masalah ya. Awal itu masalah. Kenapa? Karena Anda belum bisa ke kampus atau belum ke kampus. Jadi selama Anda belum sampai kampus, sebentar ya. Selama Anda belum sampai kampus, maka itu masih menjadi masalah Anda. Tapi ini bisa langsung Anda pecahkan, ya. Kayak misalnya rumah Anda atau kosan Anda dekat dengan kampus. Yang paling ada beberapa alternatif kan pemecahannya, bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil gitu ya. Atau bisa bonceng teman gitu dan sebagainya. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? Ya, Anda pilih salah satu lah dari ide-ide Anda itu. Udah, saya jalan kaki. Sudah jalan kaki. Kalau sudah selesai, sudah sampai kampus, sudah berarti masalah itu sudah terpecahkan. Anda bisa langsung memecahkan. Kemudian Anda bisa guessing atau menebak-nebak. Ya, mungkin biasanya ya kira-kira kalau misalnya ini hari hujan, kemudian Anda harus ke kampus gitu ya, kira-kira saya harus gimana ya? Atau misalnya kalau itu sih mungkin sama ya kayak tadi, Anda bisa langsung memecahkan. Tapi misalkan Anda mau ini ada, kalau di statistik mungkin Anda sudah dapat statistika 1 ya, Anda diminta untuk melihat atau ini ada data, ini distribusinya normal atau tidak gitu ya. Anda bisa menebak, ini kira-kira normal deh. Kenapa gitu kan? Biasanya kan Anda sudah punya pengetahuan. Kalau kita sudah menebak-nebak, biasanya Anda punya pengetahuan. Kayak misalnya, ini datanya data kuantitatif, data berbentuk angka. Kemudian ini merupakan satu populasi, misalnya, ini populasi pertumbuhan. Nah, ini kemungkinan datanya adalah data berdistribusi normal. Nah, untuk memecahkannya gimana? Ya, Anda nanti menggunakan uji distribusi normal untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah trial and error atau mencoba. Mungkin Anda pernah mendengar ya nama Thomas Alva Edison, dia yang menemukan bola lampu. Ya, Anda pernah mendengar juga ya bahwa dia itu mencobanya beratus-ratus kali ya, dan error terus sampai kemudian akhirnya berhasil tercipta ini lampu tadi ya. Itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena tadi trial and error biasanya merupakan
kalau masalahnya itu belum pernah ada, ya. Kalau menebak-nebak masalahnya itu pernah ada, kemudian kayaknya harus pakai ini, kalau enggak alternatifnya ini, kalau enggak alternatifnya ini. Kalau trial and error biasanya kita hanya mengandalkan kayaknya gini, kita kerjakan. Salah, oh berarti mungkin ini kita kerjakan lagi. Masih belum sesuai dengan yang harusnya output yang harusnya kita inginkan, kita coba lagi dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pengalaman, ya, dari pengalaman orang lain. Misalnya Anda mau jalan dari Purwokerto ke Jakarta. Dari pengalaman orang, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ada yang naik kendaraan umum. Oh, kalau naik travel, naik bis itu sekian jam dengan harga sekian, naik kereta sekian jam dengan harga sekian, dan seterusnya. Nah, dari situ kita misalnya, oh saya mau mencari yang harga murah tapi cepat. Saya, oh ternyata nggak ada yang harga murah itu, ternyata paling lambat. Iya, jadi udah yang tengah-tengahnya kayak apa sih ya, harganya tidak terlalu mahal tapi cepat. Oh mungkin ternyata travel misalnya seperti itu. Jadi kita menyelesaikan atau kita bergerak atau berangkat dari Jakarta ke Purwokerto itu menggunakan travel. Kemudian yang terakhir adalah secara ilmiah. Nah, kalau kita memecahkan masalah secara ilmiah, berarti kita juga harus menggunakan langkah-langkah ilmiah. Ya. Kita harus tadi mengidentifikasi masalah pun ya secara ilmiah, kemudian harus ada tinjauan pustaka, harus ada mungkin nanti ada metodologi pemecahan masalahnya dan seterusnya. Jadi toolsnya adalah ya ilmiah itu tadi. Nah, misalnya kita punya masalah matematik gitu ya. Ya, yang jelas kita akan mendefinisikan masalahnya itu apa. Kemudian pada masalah tersebut mungkin kita bisa menggunakan beberapa model matematik gitu ya. Tapi kemudian kita setelah kita menentukan beberapa, kemudian kita akan menemukan satu model matematika ya. Dari sini enggak kelihatan. Ya, setelah kita menentukan modelnya, kita mengimplikasikan ke dalam masalah tersebut. Ya, setelah implikasi, ya kita akan menghasilkan atau output dari model matematika tersebut untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari model matematika kita harus punya nih teorinya, pustakanya, ya. Kemudian data yang digunakan untuk model matematika ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, masih ada di situ? Apa saya bicara sendiri? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke, kita teruskan. Oke. Nah, kelihatan ya? Nah, berikutnya proses pemecahan masalah. Jadi pada proses pemecahan masalah ini ya, kalau kita menggunakan program ini terakhir. Ya, ada masalah ya, kita analisis ya. Kemudian kita dapat spesifikasi masalah. Dari spesifikasi masalah tersebut kita akan mendesain masalah tersebut ke dalam algoritma. Jadi algoritma ini merupakan
serangkaian kalimat gitu ya, yang disusun runtut ya, untuk nantinya memudahkan kita membuat program. Ya. Setelah algoritma kita desain, ya, kita implementasikan pada program, kemudian programnya kita compile sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah ya, menghasilkan suatu solusi. Nah, ini bisa jadi satu kali jalan itu sudah selesai. Ya. Tapi bisa jadi setelah ini ada masalah, kemudian kita spesifikasi masalah tersebut, kita desain algoritmanya, kita bikin programnya, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa saja ke sini, ke program. Di programnya masih ada syntax error atau ada semantic error, ada dua ya. Kalau sintaks sih biasanya programnya belum akan jalan, gitu ya. Tapi kalau semantic error, program itu akan jalan, tapi logikanya salah, sehingga hasilnya salah. Nah, kalau itu yang terjadi, kita lihat algoritmanya. Algoritmanya sudah betul nggak sih? Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu sudah betul belum? Kalau kita lihat, oh ternyata sudah betul, tapi tetap saja belum bisa menyelesaikan masalah, kita lihat lagi spesifikasi masalahnya. Jangan-jangan kita membuat spesifikasi masalahnya itu salah, ya. Sama seperti yang sebelah sini. Salah diagnosa ternyata, itu misalnya ya. Misalnya ada seorang pasien di sini, dia mengeluhkan sakit kepala. Ya, ternyata si pasien itu mendapatkan benturan keras pada wajah. Jadi mungkin membiru apalah dan sebagainya. Nah, si dokter itu mendiagnosis bahwa dia mungkin ada gumpalan darah dalam otaknya. Sehingga dia kemudian membuat langkah-langkah untuk mengeluarkan pembuluh darah tersebut, mungkin ada pembuluh darah yang beku di dalam misalnya. Ternyata ya, jadi setelah ini sampai di sini betul langkahnya, langkah untuk operasinya betul. Kemudian dimasukkan ke dalam program. Ya. Dalam program langkahnya semuanya betul. Ya. Ternyata setelah dieksekusi kok malah mungkin pasiennya meninggal. Berarti kan ada yang salah. Ya, kalau itu sudah fatal ya, kita nggak bisa ini lagi. Atau ternyata setelah dibuka kepalanya nggak ada tuh gumpalannya. Terus yang salah yang mana gitu ya? Oh ternyata justru yang di sini sudah yang salah pada spesifikasi masalah diagnosnya. Maka sebenarnya yang biasanya yang paling krusial, yang paling penting itu justru pada spesifikasi masalah. Sudah betul belum? Jangan-jangan kalau di sini, oh jangan-jangan hanya dipakai trombofob saja sudah selesai gitu. Tidak usah langkah yang sedemikian frontal gitu ya. Yang ternyata salah. Ya, jadi Anda memang harus hati-hati untuk memecahkan masalah ini, ya, terutama di sini spesifikasi masalah kita, sehingga sebelum kita memilih ide terbaik tadi ya di prosesnya ini, sebelum ini kan kita akan pilih salah satu sebelum kita membuat program tersebut. Jadi harus hati-hati. Nah sekarang di sini ada algoritma. Apa sih algoritma itu gitu ya? Nah algoritma sendiri kalau menurut buku ya itu merupakan satu kumpulan ya instruksi
yang terdefinisi dengan baik dan langkah-langkahnya tidak ambigu, tidak punya makna ganda. Jadi kalau di algoritma setiap baris ya itu hanya bisa boleh beberapa variabel yang dipergunakan, tapi hanya bisa satu instruksi. Jadi Anda harus hati-hati. Nanti saya contohkan ya. Anda harus hati-hati untuk membuat algoritma. Ya, jangan sampai dalam satu baris instruksi itu kita punya lebih dari satu instruksi. Jadi satu baris ya ada satu instruksi. Jadi ada barisan instruksi yang terdefinisi dengan baris ya, terdefinisi dengan baik, tidak ambigu ya. Kemudian merupakan sequence ya untuk menyelesaikan tugas ya, menyelesaikan masalah. Nah, algoritma sendiri ini berasal dari nama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya, atau Al-Khwarizm. Jadi nama algoritma ini kemudian di Indonesia jadi algoritma ini dari Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizm. Dia merupakan orang ya, yang berasal dari Uzbekistan, dari Khiva. Dia hidup antara tahun 1780 sampai 850 Masehi. Jadi sudah lama sekali ya algoritma itu ditemukan. Nah, untuk penulisan ada banyak macam algoritma. Ya, kalau untuk di sini di khusus pemrograman komputer ya, algoritma dan pemrograman ini kita menggunakan pseudocode atau kode semu dan diagram alir atau flowchart. Pada kode semu ini sebenarnya masih menulis seperti biasa, hanya tulisannya itu sudah agak menyerupai program ya, program yang akan kita buat. Jadi kita sudah mulai mempersingkat kata-katanya ya, tidak deskriptif lagi, tapi bagaimana algoritma tersebut sudah mendekati bahasa pemrograman, sehingga kalau kita mau menuangkan ke bahasa pemrograman itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian ada flowchart atau diagram alir, ini juga sebenarnya algoritma gitu ya, hanya bentuknya itu box-box ya, nanti kita lihat juga. Nah, yang perlu dicermati dalam algoritma ya, adalah yang pertama, algoritma itu pasti punya awal, punya akhir. Jadi biasanya ditandai dan ditandai itu diawali dengan start, kemudian paling bawah itu stop atau mulai, selesai, ya, mulai, stop. Ini nanti dari di atas dan di bawahnya selalu dibatasi oleh ini, karena algoritma itu merupakan instruksi yang berhingga. Ya, kalau nggak berhingga ya kapan itu selesai ya. Nah, instruksi dalam setiap sequence itu satu gitu ya, nggak bisa lebih dari satu karena komputer nggak akan bisa ya. Nah, instruksi ini ya, ini mengandung operasi yang terdefinisi dengan baik. Jadi dia akan biasanya membutuhkan input, kemudian ada instruksi, hanya satu instruksi saja ya, nggak boleh lebih, yang akan nantinya menghasilkan output. Output ini juga mungkin bisa dipakai pada step berikutnya, atau bisa jadi itu output untuk akhir program juga bisa. Ya, jadi masing-masing instruksi biasanya menghasilkan suatu output. Nah, setiap instruksi itu terdefinisi dengan baik dan outcome-nya
dapat diprediksi ya, jika instruksinya itu beroperasi pada input yang valid. Kalau inputnya benar, maka outputnya juga benar. Dan itu bisa diperkirakan. Makanya kadang kita kan tahu, oh ini salah nih, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah bisa memprediksi outcome-nya. Kita misalnya, oh saya mau membuat program untuk penambahan, gitu ya. Setelah kita masukkan input yang valid nih, 3 sama 5 misalnya, ditambahkan hasilnya akan adalah 8. Tapi ternyata itu 40 misalnya. Oh ini mungkin ada yang salah gitu ya. Oh ternyata harusnya plus dan dikali. Seterusnya. Jadi ini juga ada arah ya dari aliran logikanya atau barisan-barisannya. Jadi biasanya terurut ya, baris 1, baris 2, baris 3. Kalau kita mau kembali ke baris 1 itu juga nanti dikatakan, tapi akan terurut terus, nggak mungkin dari 1 ke 3 ke 7 kemudian kembali ke 2, tidak. Itu harus ya. Berikutnya ini finite ya, jadi berhingga. Kemudian pada saat kita mengeksekusi dengan input yang valid ya, algoritma ini menjamin ya, selesai ya dalam dengan cara yang sensible. Ya, kalau input yang valid, algoritma itu akan selesai dan outputnya juga valid. Nah, contoh algoritma. Ya. Algoritma itu sebenarnya secara umum itu tidak hanya untuk ini saja, ya. Tidak hanya untuk program saja, tapi memang ini yang awal kita mengenal ya biasanya untuk program gitu, atau untuk menyelesaikan masalah sebenarnya yang nanti dituangkan dalam program. Mungkin Anda kenal algoritma Dijkstra gitu ya, untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek. Atau mungkin Anda belum ya, nanti kalau Anda belajar graf mungkin ya, nanti Anda akan menemukan algoritma Dijkstra. Nah, ini kita contohkan ya, misalnya ada resep memasak, itu juga merupakan salah satu contoh algoritma. Jadi itu merupakan step-step gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga aturan bagaimana memainkan sebuah permainan, itu juga algoritma juga. Kemudian mengemudi dari lokasi A ke B. Kemudian ada pola rajutan, Anda mungkin kenal rajutan ini karena emak-emak gitu ya, ada resep memasak, ada pola rajutan ya, atau manual memperbaiki mobil. Nah misalnya ini karena saya orang Purwokerto gitu ya, cara membuat mendoan ini juga algoritma ya. Di sini inputnya ya, outputnya adalah mendoan. Nah bagaimana cara mengolahnya, ini yang merupakan algoritma. Nah, dari sini, dari yang kita pelajari tadi, ini belum merupakan algoritma yang baik. Kenapa? Yang pertama adalah ada beberapa instruksi dalam satu sequence, satu baris ya, satu baris instruksi atau satu nomor instruksi. Contoh ini ya, ada aduk, ada tambah, ada aduk lagi. Ya, kemudian ada celup, ada goreng. Nah, kelebihan manusia adalah dia bisa multitasking. Ya, dia bisa mencerna beberapa instruksi dalam satu waktu. Tapi komputer tidak. Ya.
Jadi kalau misalkan di sini algoritma yang benar yang bisa kita masukkan dalam komputer, berarti kita harus perjelas ini, ya. Stepnya harus satu-satu, nggak bisa satu sequence gitu, itu lebih dari satu perintah. Kalau mungkin akan lebih menjelaskan kalau seperti ini. Ya. Tadi campurkan tepung terigu, tambahkan daun bawang, aduk rata. Di sini kan kita harus aduk ini, ya. Kemudian tambah ini, kemudian aduk rata lagi, gitu ya. Kalau orang mungkin bisa membayangkan, tapi kemudian misalnya orang yang nggak bisa masak, itu tambah daun bawang, mungkin dia hanya akan langsung memasukkan daun bawang tersebut ke dalam adonan, ya. Padahal kalau di mendoan kan daun bawangnya harus dipotong halus. Jadi ini pun kurang instruksi, kurang didetailkan. Jadi akhirnya seperti ini. Kalau di sini instruksinya satu-satu, tidak ada yang lebih dari satu. Nah, ini merupakan algoritma yang betul kalau untuk pemrograman, ya. Jadi instruksinya satu nomor itu satu instruksi. Nah, dari instruksi ini yang kemudian kita eksekusi. Nah, kira-kira dari bumbu dan maksudnya yang input ini, ya, kalau memang nanti hasilnya adalah mendoan, berarti betul seperti ini. Ini. Ya, itu merupakan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah algoritma ini betul? Gitu. Betul itu artinya seperti tadi. Masih ada tidak? Kalau di Alpro atau di pemrograman, kalau satu baris itu masih lebih dari ini, lebih dari satu perintah, itu juga itu salah. Kemudian misalnya perintahnya ambigu, membingungkan, itu juga salah juga. Jadi kita lihat di sini, misalkan kita itu diminta, ya, yang pertama adalah memotong ayam ke dalam potongan-potongan, ya. Kemudian goreng sampai coklat, ya, potongan tersebut, ya, dua sisinya dalam casserole dish, ya, in hot olive oil. Casserole dish itu kayak panci, tapi lebih pipih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, remove the chicken and to the juice in the casserole, add garlic, onion, and green pepper and salt until onion is golden. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa instruksi. Remove the chicken, ya. Kemudian add garlic, onion, and green pepper, and then salt until onion is golden. Ada 3. Nah, dari sini saja, is it correct? Enggak, ini merupakan algoritma yang tidak benar. Kenapa? Banyak satu nomor gitu, satu sequence itu ada lebih dari satu perintah. Kemudian perintahnya di sini juga ambigu. Di sini add bay leaf for whole tomatoes and chicken broth. Ini 1, ya. Kalau 3 kayak gini nggak masalah karena 3 ini merupakan inputnya. Bay leaf,
whole tomatoes and chicken broth. Itu masukkan ke sana. When the broth boil, add salt, saffron, and rice. Ya, kalau sudah mendidih, tambah garam, saffron, dan nasi. Kemudian habis itu arrange chicken on rice, cover casserole, and bake in moderate oven for 20 minutes or until the rice is tender. Kemudian add bean and articles during last 10 minutes of cooking. Ini juga membingungkan ini amiku. Kapan selesai 10 menitnya? Ya, jadi lebih baik kita menghitung dari sini 10 menit, karena 20 menit kan 10 menit 10 menit. 10 menit sesudahnya kita tambahkan bean dan articles. Kemudian ya, tutup lagi. Jadi mungkin seperti ini. Kita ini saja satu, yang jelas yang di sini banyak yang salah ya. Ini bisa kita gunakan. Bake in a moderate oven for 10 minutes. Setelah 10 menit berarti add beans and articles. Cover and bake for another 10 minutes or until rice is tender. Jadi ini kita bake sampai 10 menit atau sampai beras itu lunak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada semua di situ ya? Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Sekarang kita menginjak ke sudokut. Ya. Kita bisa melihat sudokut itu lebih ringkas, ada banyak lambang yang bisa mengurangi dari algoritma yang deskriptif seperti ini. Jadi masukkan 2 buah bilangan, sebut X dan Y. Ini cukup masukkan X dan Y, X, Y. Bisa juga input X, Y. Ya. Kemudian asumsikan X adalah bilangan terbesar. Ini terbesar, X dimasukkan ke terbesar. Variabel, kalau saya paling enak mengandalkan variabel itu seperti mangkok. Mangkok yang itu bisa diisi nilai apa saja yang sesuai dengan variabel tersebut. Nanti di pertemuan berikutnya Anda akan mempelajari tentang tipe-tipe data sehingga Anda bisa melihat kayak apa sih mangkok-mangkok tersebut. Nah, kemudian kita membandingkan antara X dan Y. Bandingkan bilangan terbesar dengan Y. Jika terbesar kurang dari Y, maka terbesar Y itu akan dimasukkan terbesar. Kemudian tampilkan terbesar. Jadi kalau tadi saya mengandikan itu seperti mangkok gitu ya. Saya ini pertama kan ada X, ada Y, ada di sini berarti terbesar. Untuk melihat ini salah atau benar, misalnya kita masukkan nih X 3, Y-nya 4. Yang pertama, step ini kan berarti masukkan X-nya berarti 3. Kemudian kita bandingkan terbesar tadi dengan Y. Apakah Y kurang dari terbesar? Apakah terbesar kurang dari Y? Kita lihat di sini iya. Berarti terbesarnya tadi dari 3 diganti dengan 4. Outputnya ya, ini berarti 4. Oke. Kita bisa melihat ya. Terus kalau misalkan
ini diganti gitu ya. Misalnya sama-sama 4 lah. Oke, sekarang misalnya ini terbesar, X-nya masuk terbesar. Kemudian jika terbesar kurang dari Y, maka terbesar dari Y-nya, nilai Y akan dimasukkan ke variabel terbesar. Kita lihat apakah X itu atau apakah terbesar kurang dari Y. Kita lihat di sini 4 sama 4, apakah kurang? Jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, berarti yang di sini tetap nilai X. Outputnya gimana? Outputnya adalah nilai yang ada di terbesar tadi. Nilai yang ada di terbesar ini adalah 4. Jadi 4 di sini bukan 4 dari nilai Y, tapi 4 dari nilai X. Dan yang perlu Anda ingat juga, untuk komputer, dia hanya bisa dalam variabel, itu hanya bisa mengingat satu input saja, yaitu input terakhir. Kayak tadi yang awal, di sini 3, di sini 4, terus kemudian di sini 4, ada 4 ya tadi karena Y-nya itu lebih besar. Input yang disimpan adalah yang terakhir, yang Y. Kemudian yang 3 gimana? Yang 3 hilang karena sudah terganti dengan Y. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Masih ada di situ semua? Masih ada, Bu. Belum ada berarti ya. Kita teruskan. Nah, kita bisa menuangkan pseudocode kita tadi ke dalam algoritma. Nah, untuk algoritma ini, sebenarnya ini bisa kita hilangkan. Itu sudah merupakan input. Kita bisa juga menggunakan seperti ini. Jadi ini bisa langsung di sini, tidak udah masukkan karena kode yang ini atau bentuk seperti ini merupakan input dan output, bentuk input dan output ya. Kalau instruksi biasa bentuknya kotak seperti ini. Untuk jajaran jenjang ini biasanya untuk alternatif pilihan ya atau tidak ya. Saya ini masukkan X. Ini awal tadi ya, untuk algoritma itu ada mulai, selesai, start, stop gitu ya. Kemudian masukkan XY ini di sini ya. Kemudian terbesar kita masukkan di ini, terbesar ya, X itu masukkan ke terbesar. Kemudian apakah terbesar itu, ini terbesarnya kecil. Kemudian ini mungkin yang ini ya, ini tuh case sensitive. Tapi kalau dari awal tulisannya terbesarnya kecil nggak masalah ya. Kalau untuk di program ya, bahasa pemrograman biasanya case sensitive ya. Ini di sini
tulisan T besar itu tidak sama dengan T kecil. Tapi kalau untuk pseudocode algoritma masih nggak masalah gitu ya. Hanya kalau untuk kita saja maksudnya kesepakatan gitu ya. Untuk ini variabel itu ya harus konsisten. Kalau depannya T besar berarti semuanya T besar ya, T kecil berarti semuanya T kecil. Oke, kita masuk ke sini, terbesar kurang dari Y. Kalau iya ya, ini ada tulisannya iya ya. Kalau iya berarti Y-nya itu masuk ke terbesar, X-nya yang nilai X yang tadinya di dalam variabel terbesar digantikan dengan nilai Y. Kemudian kita tampilkan input ya. Inputnya merupakan nilai yang ada di terbesar. Nah, pada diagram alir atau flowchart kita kita mempunyai beberapa bentuk yang biasanya kita pakai. Yang pertama ini tadi mulai dan selesai. Mulai selesai itu ini ya, ini kadang bentuknya seperti ini. Itu juga bisa ya. Oval. Ini lebih ke oval ya. Kemudian instruksi kotak seperti ini. Keputusan jajaran genjang iya atau tidak gitu ya. Nanti kita akan belajar juga. Input dan output sama. Ada beberapa cara penulisan di mana input dan output itu tidak sama, tapi itu juga ya suka-suka kita saja ya. Kalau saya lebih senang input dan outputnya sama karena yang pertama nggak banyak mengingat gitu ya. Yang kedua adalah kadang pada kalau algoritmanya itu panjang, input dari suatu ini function kayak ini merupakan output dari suatu function merupakan input dari function yang lain. Makanya saya lebih memilih input dan outputnya adalah sama. Kemudian ada prosedur ya, bentuknya seperti ini. Ya, kalau prosedur dia di dalamnya sini itu biasanya prosedur atau function ya, itu merupakan deretan instruksi juga yang kalau function dia menghasilkan output juga. Mulai dan selesai seperti ini. Ya. Nah, untuk diagram alir itu dia merepresentasikan aliran kontrol dari algoritma ya. Barisan seleksi ya karena ada panahnya gitu ya. Kayak tadi awal. Ini ya alirannya berarti dari atas ke bawah gitu ya. Dari sini kalau tidak berarti dia ke kanan bukan ke bawah. Nah, panah ini berfungsi menempatkan setelah tidak itu dia kemana gitu ya, apakah ke sini gitu ya, ataukah ke sini ataukah ke sini gitu ya, ini tergantung pada panah ini. Kalau ini ke sini ini akan salah karena tidak akan ada output ya, yang betul ya ke sini. Jadi dia akan merepresentasikan barisan, seleksi, nanti ada iterasi juga ya, ada looping dan seterusnya. Dia biasanya berguna untuk menentukan error semantik ya. Semantik itu tadi ya, error yang kalau sintak itu huruf salah huruf, kurang huruf gitu ya. Kemudian kurang titik koma misalnya. Kalau semantik biasanya justru salah pada logikanya. Nah, kemudian untuk menentukan data tesnya, ya,
kita bisa kayak tadi ya, kayak yang di sini ya, kita bisa menentukan dengan menggunakan ini ya, data tesnya kayak apa, sudah betul belum gitu ya. Yang terakhir dari sini, jadi Anda bisa melihat di mana sih letak algoritma dan letak program gitu ya, apakah fungsinya gitu ya. Jadi kalau kita punya problem dalam algoritma, dalam pemrograman ya, yang mau kita selesaikan dengan menggunakan program komputer, dan biasanya kita menuangkan dulu dalam suatu algoritma ya, yang merupakan barisan instruksi yang menggambarkan bagaimana mengerjakan suatu tugas ya, atau proses. Kemudian dari barisan-barisan ini kita tuangkan ke dalam program ya, yang dimana program tersebut bisa menyelesaikan masalah kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan sekian. Hanya sebelumnya ada tugas untuk Anda yang nanti terakhir dikumpulkan itu jam 11.59 nanti ya. Tugas Anda adalah menuliskan, ya, karena tadi judulnya adalah perbedaan algoritma dan program, menuliskan apa sih perbedaan algoritma dan program sepengetahuan Anda. Oke, Anda boleh menulis dalam diketik, boleh juga ditulis tangan. Ya, saya berharap Anda mengerjakan sendiri karena ya untuk mengetahui kemampuan Anda sendiri ya. Kemudian dikumpulkan, nanti akan saya kasih slot untuk pengumpulan tugas di Eldiru ya. Oke, cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang jawab berarti cukup jelas ya. Saya stop sharing dulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya tunggu ya. Saya tunggu kabarnya. Apakah bisa hari Selasa besok ya. Jadi hari Jumat kita pindah di hari Selasa setelah jam 9. Oke ya. Jelas ya. Nanti saya minta di sini koordinatornya siapa ya? Saya kok lupa. Yang kelas B? Saya, Bu. Oke. Saya tunggu kabarnya ya Rahayu, paling tidak hari Senin sudah ada kabar ya. Nanti tolong Anda berembuk dengan teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.